Hi, now break time with us. Salah satu smartphone yang ditunggu oleh banyak orang, baik itu oleh pecinta gadget, fanboy Apple, haters Apple, ataupun yang sekedar menunggu harga iPhone bekas turun. Akhirnya resmi dirilis oleh Apple setelah mengalami penundaan selama 1 bulan akibat pandemi COVID-19. iPhone 12 series. So now, I'd like to show you the very first iPhone with 5G. Introducing iPhone 12. iPhone 12 akan ada 4 varian, mini, biasa, Pro, dan Pro Max. Yang mini dan yang biasa akan tersedia dengan storage 64, 128, dan 256 GB. Sedangkan yang varian Pro dan Pro Max akan tersedia dengan storage 128, 256, dan 512 GB. Sedangkan untuk warna, yang mini dan yang biasa akan tersedia dalam 5 warna. Pro dan Pro Max akan tersedia dalam 4 warna. Bagi saya, dari seluruh warna, warna biru terutama Pacific Blue sangat menarik karena terlihat sangat keren. Secara keseluruhan, spek kamera iPhone 12 ini mengalami peningkatan dari generasi sebelumnya. Tapi hanya satu hal yang saya ketahui atau saya mengerti, yaitu bukaan lensanya. Di iPhone 12 bukaannya f1.6. Ini bukaannya cukup besar ya, karena rata-rata HP sekarang itu hanya di 2.0 atau 1.8. Ini artinya Apple mengejar kemampuan low light yang lebih baik, karena memang untuk saat ini kemampuan low light iPhone itu masih sedikit tertinggal dibanding HP yang lain, baik itu oleh Google Pixel, Samsung, atau Huawei. Tidak jelek, hanya saja memang yang lain itu sedikit lebih baik. Apple akhirnya memberikan fitur RAW di iPhone, yaitu Apple Pro RAW. Yang saya tangkap dari presentasi Apple kemarin, bahwa Apple Pro RAW ini tidak hanya mendukung foto, RAW untuk foto, tapi juga untuk video, dimana RAW untuk video ini bisa sampai 4K HDR dengan 10 bit. Kemampuan merekam video seperti ini akan membuat iPhone semakin tidak terkejar oleh brand yang lain, dan ukuran rekaman video ini pasti akan sangat besar ya, dan pasti akan semakin berat untuk diedit. Laptop saya saja tidak kuat untuk ngedit video 4K yang biasa, apalagi ini HDR plus 10 bit. Tapi kalian bisa ngedit video ini langsung di iPhone-nya. Hal ini karena iPhone didukung dengan performa Bionic A14 yang tidak perlu diragukan lagi, dan punya spek yang lebih powerful dari A13. iPhone 12 sudah support jaringan 5G, tapi belum mendukung layar 120Hz. Ini bisa dimengerti karena 5G itu akan menghabiskan daya yang cukup banyak. Begitu juga dengan layar dengan refresh rate 120Hz. Jadi sepertinya Apple harus memilih salah satu demi baterai yang lebih irit, dan rasanya memang masuk akal memilih 5G ketimbang refresh rate 120Hz. Yang pertama, pengguna biasa pasti tidak akan bisa membedakan layar biasa dengan yang 120Hz, dan memang tidak akan terasa bedanya untuk pengguna biasa. Untuk chat, untuk scroll sosial media, itu tidak akan terasa bedanya. Dan secara marketing, menjual 5G lebih cepat dari 4G lebih mudah ketimbang mengatakan
layar 120 Hz ini lebih smooth dari layar biasa. Orang-orang biasa tidak akan mengerti itu. Ada satu hal yang unik dari presentasi kemarin, yaitu MagSafe. MagSafe ini setahu saya dulu sudah pernah ada, tapi dimatikan. Nah, sekarang ada lagi. MagSafe ini sebenarnya saya kurang ngerti ya tentang apa, tapi kalau dilihat-lihat kayaknya MagSafe ini aksesoris yang menggunakan magnet dan bisa dipakai untuk wireless charging juga. Apple juga memperkenalkan hal-hal lain dari iPhone baru ini. Contohnya akhirnya menggunakan IP68, yaitu water resistant. Ya, setidaknya sebenarnya dari dulu iPhone itu sudah tahan cipratan air ya, walaupun tidak ada rating IP itu, tapi dengan adanya sertifikasi IP68 ini semakin meyakinkan kita bahwa iPhone ini memang tahan cipratan air. Dan secara desainnya mirip dengan iPhone 5, dimana bump kameranya itu rata dengan bodinya. Satu hal yang cukup unik yaitu masalah layarnya, dimana mereka memperkenalkan ceramic shield. Ini sebenarnya kaca Corning, mungkin bisa dibilang Corning Gorilla Glass. Jadi mereka kerjasama dengan yang membuat Corning Gorilla Glass. Hanya saja Apple branding ulang menjadi ceramic shield. Dan seperti mereka membranding ulang layar OLED yang mereka gunakan menjadi Super Retina display. Soal prediksi harga, harusnya di Indonesia itu akan selisih sekitar 1-2 juta dari harga di Singapura, karena stok yang ada di Indonesia itu biasanya mengambilnya dari Singapura. Kalau dilihat dari situs Apple Store Singapura, harga varian iPhone 12 paling murah adalah $1.149. Kalau dirupiahkan sekitar 12,5 juta. Ditambah pajak, biaya masuk dan lain-lain, maka harga iPhone 12 yang paling murah setidaknya akan di kisaran 13,5 sampai 14,5 juta. Tapi kalau melihat tren iPhone sebelumnya yang masuk ke Indonesia, harusnya kisaran harganya segitu. Soal stok, kalau di website Apple Store Singapura, yang mini dan Pro Max bisa dipesan tanggal 6 November, sedangkan yang biasa dan Pro bisa dipesan tanggal 16 kemarin. Untuk di Indonesia, kalau melihat tren dari iPhone X, harusnya beberapa hari setelah penjualan perdana akan ada all-shop, terutama all-shop yang besar di Instagram akan mulai melakukan PO, dan biasanya akan mulai ready stock setelah 1 bulan. Untuk garansi resmi sendiri kelihatannya akan masih lama ya. Kalau melihat yang baru masuk kemarin, iPhone SE 2020 itu masuk setelah 6 bulan peluncuran. Jadi untuk garansi resmi iBox sepertinya masih akan lama ya, setidaknya itu di akhir kuartal pertama 2021. Untuk garansi di awal-awal ini sudah jelas akan garansi internasional, yang artinya kalian harus klaim ke First Store di Singapura. Jadi kalau kalian beli dan tidak bisa klaim langsung ke Singapura, kalian harus pastikan penjualnya mau bantu untuk klaim ke Singapura, atau paling tidak pedagangnya berani untuk memperbaiki. Bagaimanapun kita harus mengantisipasi ya hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun kalian bukan tipe yang suka banting HP. Sedikit catatan untuk yang mau beli iPhone 12 langsung ke Singapura, saat ini industri smartphone kita itu sedang mengalami masalah di aturan blokir email, di mana mesin CEIR, mesin yang digunakan untuk memblokir email yang tidak terdaftar, saat ini sedang penuh. Jadi sepertinya kalau kalian beli di Singapura dan daftarkan di bea cukai, sepertinya belum tentu akan email kalian belum tentu akan terdaftar dan dapat sinyal. Bahkan saat ini Oppo tidak bisa mendaftarkan
produk-produk baru mereka. Bahkan brand-brand lokal seperti Mito dan Advan sampai harus menghentikan produksi karena mereka tidak bisa mendaftarkan email produk mereka. Jadi untuk kalian yang ingin beli iPhone 12 sekarang juga, sebaiknya perhatikan masalah ini juga ya, biar HP mahal yang sudah kalian beli itu bisa dapat sinyal. Yang terakhir adalah masalah Apple tidak menyertakan aksesoris headset dan kepala charger. Yang ini sebenarnya sudah diprediksi sebelumnya kalau Apple itu sedang mencari keuntungan tambahan. Dan caranya ya seperti ini, aksesoris terpisah. Tapi kalau saya justru lebih suka seperti ini, jadi beli HP itu batangan. Jadi kita bisa leluasa untuk menggunakan aksesoris. Jadi tidak harus menggunakan aksesoris bawaan yang ori, karena dalam beberapa kasus aksesoris bawaan itu biasanya justru lebih jelek dari kualitas aksesoris aftermarket. Satu-satunya aksesoris yang disertakan dalam box hanya kabel Type-C to Lightning. Tapi ini harusnya tidak akan menjadi masalah kalau kalian sudah punya kepala charger yang power delivery, atau malah kalian sudah punya iPad yang kepala chargernya itu power delivery. Apakah saya akan memegang unit iPhone 12? Ya, kita lihat nanti ya, apakah ada yang mau meminjamkan. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.